Indonesia meskipun menjadi peringkat kedua sebagai pengguna AI di tempat kerja, tetapi Indonesia masih kekurangan untuk talenta-talenta AI. Dunia saat ini tengah dilanda demam AI. Dari prediksi gempa di Jepang hingga pengaturan lalu lintas di Dubai, AI telah mengubah wajah layanan publik global. Indonesia tidak tinggal diam. Sektor publik kita mulai berbenah dengan kecerdasan artifisial atau AI. Indonesia telah menerapkan AI di berbagai layanan vital. Sebut saja Smart Diagnosis dan Claim Fraud Detection di BPJS Kesehatan, otomatisasi registrasi kosmetik di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, dan Si Halal milik Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH untuk otomatisasi produk halal dan lain sebagainya. Pada tahun 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi telah meluncurkan salah satu peta jalan nasional dalam memanfaatkan AI. BRIN juga memiliki peran penting dalam mengembangkan regulasi serta etika dalam pemanfaatan AI. Hal yang menggembirakan di Indonesia adalah kita bisa melihat bagaimana di sektor publik itu telah memanfaatkan kecerdasan artifisial ataupun AI. Terdapat setidaknya 3 layanan publik yang bisa dilihat telah menggunakan AI. Yang pertama adalah BPJPH, yaitu adalah Si Halal yang membantu otomatisasi di dalam melakukan registrasi produk halal. Yang kedua ada juga di Badan POM yang telah menggunakan setidaknya 3 sistem yang berbasis AI, yang salah satunya yang paling terlihat adalah untuk proses registrasi kosmetik. Dan yang paling baru itu adalah di BPJS Kesehatan yang telah menerapkan 4 sistem layanan kesehatan yang mendukung peningkatan kualitas kesehatan. Pertumbuhan penduduk menuntut layanan yang cepat dan efisien, sementara jumlah staf tidak selalu berimbang. AI hadir sebagai enabler untuk menciptakan birokrasi yang dapat dipercaya dan kompetitif di kancah internasional. Setidaknya kalau kita belajar dari kerangka e-government ataupun SPBE yang dikeluarkan Kemenpan RB, itu ada 3 layanan yang mendesak untuk dilakukan. Yang pertama adalah pemerintah kepada pengusaha ataupun industri ataupun swasta. Kemudian yang kedua adalah layanan pemerintah kepada masyarakat secara umum. Dan yang terakhir adalah layanan pemerintah ke pemerintah. Khususnya bagaimana interkoneksi antar lembaga, kementerian, dan instansi daerah. BRIN telah berkontribusi di dalam percepatan adopsi kecerdasan artifisial sejak tahun 2020. Di tahun 2024 dan 2025 kemarin, BRIN secara terus-menerus membantu di dalam menyiapkan bagaimana tata kelola ataupun peta jalan bagaimana adopsi kecerdasan artifisial yang ada di Indonesia. Dan salah satunya adalah kontribusi langsung kepada kementerian lembaga seperti di Badan POM, kemudian Kemenpan RB, Kementerian Pertanian, dan Komdigi adalah memberikan bagaimana masukan proses bisnis yang dilakukan di sektor publik di dalam melakukan adopsi kecerdasan artifisial. Sejak tahun 2020, BRIN aktif menyiapkan peta jalan dan etika pemanfaatan AI. BRIN juga memberikan masukan proses bisnis agar sektor publik siap bertransformasi. Masa depan pelayanan publik Indonesia ada pada sinergi riset dan inovasi. Bersama BRIN, kita wujudkan ekosistem AI yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa.